Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini. Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan yang terbaru kali ini dari kasus Subang, siapa pembunuh sebenarnya ibu dan anak di Subang? Yosef Subang berani sumpah pocong dan katakan begini. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, pada Kamis tanggal 18 November tahun 2021 tepat 3 bulan sejak kasus pembunuhan Subang ini terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Penasehat hukum Yosef, Rohman Hidayat mengatakan selama kasus pembunuh di Subang ini belum terungkap, Yosef Subang ikut menjadi korban kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, yang tak lain adalah istri dan anak dari Yosef. Yosef berharap banyak kepada polisi mengingat dirinya paling merasa dirugikan setelah istrinya Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu, tewas dalam peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Pak Yosef juga jadi korban, dia juga paling menderita, sudah terlunta-lunta, rugi harta pikiran dan juga waktu banyak terbuang percuma, kata Rohman Hidayat. Dengan demikian, Rohman Hidayat dan Yosef sangat berharap di tepat 3 bulan sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini terjadi, polisi bisa mengungkap misteri kasus pembunuhan Subang ini. Menurut Rohman Hidayat menjadi harapan baru untuk segera mengungkap kasus ini apalagi Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana baru saja menjabat, mudah-mudahan ada angin segar untuk pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Tentu saja harapan sangat besar. Pada intinya pihak Pak Yosef segera kasus pembunuhan ini terungkap. Saya percaya bahwa aparat kepolisian akan berhasil menangkap pelakunya, katanya ketika diwawancarai tim Desjabar.com di Bandung, Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Dalam kasus pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, memang banyak sekali berseliweran informasi tentang ini itu dan juga saling menyudutkan. Namun Rohman Hidayat meyakini polisi atau penyidik tidak akan terpengaruh oleh opini di luar. Opini liar memang banyak dan membingungkan terutama masyarakat yang mendengar, tapi polisi tidak akan terpengaruh atas informasi yang beredar itu dan melakukan tugasnya berdasarkan barang bukti dan petunjuk yang dia miliki, ujarnya. Rohman juga mengatakan Yosef Subang ternyata sempat siap diminta sumpah bahkan berani melakukan sumpah pocong dan disumpah dengan Al-Quran kalau dirinya bukan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosef Subang melakukan hal tersebut sebagai ikrar kepada penasehat hukum Rohman Hidayat bahwa Yosef bukan pelakunya. Karena Rohman pun tidak mau menjadi penasehat hukum seorang pembunuh ibu dan anak di Subang. Jadi harapan yang dilontarkan Yosef Subang terhadap Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana benar-benar dari hati yang paling dalam, karena memang untuk membuat jera pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang itu dan bisa dihukum setimpal. Yosef Subang berbicara seperti itu bahwa dirinya memang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan sadis di Subang tersebut. Bahkan Yosef sempat mau disumpah pocong dan juga mau disumpah pakai Al-Quran. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.